Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan, alamahul bayan, asyamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maksudi waradaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah mahad suryalaya, khususan abina wa mursidina wa murabbi rohina Syekh Muhammad Abdul Ghausif Maslul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid, wabil khusus Insinyur Kiai Haji Teguh Azhar Al-Asy SHI, para mubalighin, para pemangku manakib, pemangku khotaman, dan juga para petugas manakib dan yang memfasilitasi manakib online sedunia ini, Ibu Hajah Susi si milik kita, Umi Syahid, Ibu Hajah Wahyuni, ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya, dan juga sahabat saya Abu Yakke Haji Tata Masta MAG, seluruh para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa puasa kita sudah memasuki hari yang ke-20. Kita diajarkan oleh guru kita bagaimana berpuasa yang baik, bagaimana berpuasa yang berguna untuk diri kita, untuk raga kita, untuk ruhaniyah kita dan rasa kita. Maka di dalam kitab Syirul Asrar, puasa terbagi 3 bagian. Puasa syariah, puasa thariqah, puasa haqiqah. Atau Imam Al-Ghazali mengatakan puasa khusus, puasa awam, puasa khusus, dan puasa khususil khusus. Atau Profesor Supardi mengatakan puasa dibagi 3 tipe, yaitu reguler, VIP, dan VVIP. Itu adalah jenis-jenis puasa yang kita lakukan, yang mana paling tidak seorang ikhwan wal akhwat masuk dalam tipe yang kedua, puasa thariqah atau puasa VIP atau puasa khusus. Karena perjalanan yang 3 ini bukan hanya jenis puasa yang kita lakukan, ibadah puasa di bulan Ramadan khususnya kita lakukan. Dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya, kita pun mengenal jenis penerbangan daripada orang-orang yang berthariqah ini. Ada yang kelasnya kelas ekonomi, ada kelas bisnis, atau first class. Maka dalam thariqah ini adalah penerbangan langsung tanpa transit, langsung ke hadrat Allah. Penerbangan yang tercepat melebihi kecepatan cahaya, melampaui kecepatan suara, lebih cepat dari kata yang cepat, kata Aba Aus. Maka thariqah ini adalah thariqah zikir. Dan amalan zikir adalah amalan yang paling cepat membawa pengamalnya sampai ke hadrat Allah. Sebagaimana
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al-abid sayarun ilal jannah wa zakir toyarun ilal kurbah. Seorang hamba berjalan menuju surga. Seorang penzikir terbang menuju hadrat kurbah, yaitu hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terima kasih setinggi Suryalaya, sedalam sirna rasa, kepada yang tercinta kapten pilot terpilih yang menerbangkan pesawat ini bebas pendaratan darurat. Dalam pendaratan ini, penerbangan ini ada 3 kelas yang dilakukan oleh para pecinta kesucian jiwa. Para salik yang sedang menuju hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, murid penumpang kelas ekonomi atau bisnis juga dikatakan bisa seperti itu. Kenapa dikatakan kelas ekonomi? Maka seorang murid mengamalkan ajaran masih dengan tujuan terpenuhnya hajat duniawi. Ingat, murid ada kelas ekonomi, yaitu mengamalkan ajaran masih tujuannya terpenuhnya hajat duniawi. Misalnya, mengamalkan zikir, khotaman, manakiban, solawat, dan sholat-sholat sunnah lantaran ingin usahanya maju. Banyak yang seperti itu. Ada juga yang karirnya akan naik, gajinya otomatis akan naik. Dan atau juga ada yang mengamalkan zikir ini karena jodoh. Saya rasa di sini ada yang mengamalkan karena ingin mendapatkan jodoh. Tapi jodohnya ini sekarang sudah tidak bule lagi. Yang penting bisa membawanya sampai ke hadrat Allah. Maka murid Amin, penumpang amin. kelas ini meletakkan fungsi amalan toriko sebagai mantra atau ilmu hikmah. Ingat, seseorang yang murid kelas ini mengucapkan nama bacaan zikir, khotaman, manakiban, dan lainnya, itu seperti mantra ilmu hikmah. Sehingga amalian torikoh atau amaliyah torikoh dijadikan sebagai wasilah yang diyakini dapat mempermudah seorang murid dalam mencapai hajatnya. Maka jumlah murid kelas ini terbanyak. Salahkah? Mungkin tidak salah. Karena apa? Murid yang seperti ini paling banyak di dalam toriko. Memang amalan ini secara spiritual memiliki fungsi ini juga. Pangeksa Abah Aus pernah menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari zikir ini adalah miftahul ghaib, terbukanya hal-hal yang ghaib. Sebagaimana yang tulis oleh beliau dalam kitab Fathul Jalil fi Alamati Mursyid Kamil. Mursyid Kamil memerintah muridnya memperbanyak zikir karena dalam zikir membuka hal yang gaib. Apa sih hal-hal yang gaib yang kita ketahui? Contohnya zikir itu membuka rezeki. Rezeki itu gaib. Datangnya tiba-tiba. Jodoh pun seperti itu. Dan apapun yang kita terima, yang kita tidak namanya terbetik dalam nama pikiran kita, itulah gaib. Tidak terbatas pada makna terbukanya alam kegaiban yang dapat membuat seseorang melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata pun, itu miftahul gaib. Miftahul gaib dengan rezeki pun dikatakan miftahul gaib. Dimaknai oleh bangsa Abah sebagai terbukanya berbagai macam kemudahan dalam urusan duniawi kita. Baik itu karir, pekerjaan, jodoh, dan lain-lain. Hanya saja
Pengamalan ajaran dengan tujuan untuk keperluan dunia ini mesti memiliki izin resmi, ijazah dari Tuan Syekh. Maka siapa yang ingin mendapatkan ini rezeki dari dunia harus dapat ijazah langsung dari Tuan Syekh. Seperti ijazah untuk dapat cepat kaya. Amaliyahnya apa? Baca surat Al-Waqiah sampai habis. Berapa kali saya juga lupa itu. Tapi itu dilakukan, tapi dapat ijazah langsung dari Abah. Atau para wakil talqin yang mendapatkan ijazah untuk mengamalkan Syaifi Ali, yaitu kitab Syaifi Ali. Bagaimana semua namanya wakil talqin untuk mengamalkan itu. Tapi sekarang hanya dibaca saja. Dahulu Abah tidak bersentuhan selama 41 hari dengan perempuan. Baik istri, anak, ataupun anak kecil tidak boleh bersentuhan yang berlainan jenis. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Murid yang kedua adalah murid penumpang kelas bisnis eksekutif, yaitu mengamalkan ajaran dengan pengharapan pahala surga. Tujuan menjalankan amaliyah hanya ingin masuk surga. Ya kita ketahui, sesiapa yang sudah mengambil talqin zikir, sudah dibukakan 3 pintu surga. Surga Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, dan Jannatul Ma'wa. Itu sudah dibuka, yaitu surga namanya raga, surga nyawa, dan surga rasa. Sudah dibuka oleh Abah dengan talqin zikir, mengambil talqin zikir daripada Syekh Mursyid. Bahkan tujuan menjalankan amal hanya ingin masuk surga, tapi takut masuk neraka. Kalau kita lihat para sufi-sufi terdahulu, Rabi al-Adawiyah mengatakan, ilahilastulil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi, fahabli taubatan, waqfir zunubi, fa innaka ghafiru zambil azimi. Ini suatu syair yang diucapkan oleh Rabi al-Adawiyah, seorang sufi wanita, seorang wali yang tingkatnya tinggi di antara wali-wali yang ada pada saat itu. Karena beliau sejaman dengan Syekh Hasan Basri. Maka dikatakan, ilahilastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak pantas masuk surgamu. Kalau murid yang kelas bisnis eksekutif ini mengharapkan surganya Allah, apakah tidak malu kepada Rabi al-Adawiyah yang mengatakan, saya ini tidak pantas masuk surga, padahal ibadah beliau melebihi ibadah seorang laki-laki yang kuat. Rijalullah seperti namanya Rabi al-Adawiyah luar biasa. Dia tidak mengharapkan surga, tapi dia tak takut masuk namanya neraka. Kenapa tidak tahan dengan namanya panasnya api neraka? Tapi apa yang dilakukan ibadah oleh Rabi al-Adawiyah? Dia minta supaya ibadah dia diterima oleh Allah. Dosa dia diampuni oleh Allah. Yang tiada lain, tiada bukan. Hanya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan thariqah diletakkan sebagai fadha'il amal. Amalan-amalan utama meraih surga. Melaksanakan setiap amalan untuk menambah poin fadilah, poin keutamaan. Maka jumlah murid penumpang kelas ini masih banyak. Tidak mengapa. Tidak mengapa, kata guru mursyid. Bagian dari perjalanan. Guru agung juga memastikan ajaran amalan ini agar siapa saja masuk surga, bukan hanya nanti, tapi sejak sekarang. Ya, surga itu sekarang, bukan nanti. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia telah masuk surga. Sudah diketahui dakhala itu fi'il madi. Fi'il madi harus dilaksanakan, harus dikerjakan, harus diistiqomahkan dalam mengamalkannya. Maka siapa saja yang sudah menerima bimbingan kalimat la ilaha illallah melalui talqin, maka saat itu ia telah masuk surga dan telah berada di dalam surga. Kalimat la ilaha illallah yang ditalqinkan adalah pintu untuk masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Yang ditalqinkan, yang dimasukkan
ke dalam ruh jasmani, ruh ruhani, dan rasa kita. Dan wasilah ini untuk mempersamakan diri kita dengan pemilik surga. Inilah kelas bisnis eksekutif yang ada pada Toriko. Tapi ada kelas yang luar biasa, yaitu murid yang ketiga, penumpang first class, yaitu mengamalkan ajaran tanpa syarat dan pengharapan. Apa-apa, semua dilakukan karena cinta. Toriko sebagai amalia muhabbah. Toriko adalah amalia yang memberikan kecintaan kita. Bagaimana rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cinta kita kepada Syekh Mursyid. Maka dahulu kalau kita sedang namanya berpacaran, pasti kita tidak akan menolak permintaan orang yang kita kasihi. Contohnya, bila laki-laki itu penakut, tapi yang meminta itu wanita yang cantik, kekasihnya yang betul-betul dikasihinya, suruh jalan malam-malam melewati kubur untuk menemui dia, pasti dia datangi. Tidak perlu di hujan badai, tidak perlu apa, tapi dia datang. Maka mahabbah seperti itu. Coba kita lihat Laron. Bagaimana Laron ingin mendapatkan cahaya yang luar biasa. Laron itu mendatangi cahaya. Walaupun akhirnya, endingnya Laron itu akan mati. Karena ingin mendapatkan cahaya. Itulah eksistensi daripada cinta. Bagaimana seorang pecinta mencintai yang dicintainya. Maka dia tidak ada batasan tempat, batasan waktu, dan batasan daripada moral dan amoral. Tapi yang dilihat batasannya, saya akan menuju, saya akan menghadap, saya akan meraih kecintaan dari orang yang kita cintai. Mungkin ini terasa berat buat kita. Saya akan tanyakan kepada ibu-ibu, Bu, Pak, cintaan mana? Kepada abah, apa kepada anak dan istri, atau kepada suami? Pasti masih ada tanda tanya dalam diri kita. Kita masih lebih cinta kepada anak, istri, atau juga anak suami. Itu seperti itu. Karena apa? Realita berkata seperti itu. Kadang-kadang kita tidak bisa melebihi cintanya kepada anak atau istri kita. Kepada sebut itu susah. Itu saja masih susah. Coba kalau kita lakukan dengan benar. Kalau kita ingat kepada yang sudah ingat kepada Allah, kita akan terbawa ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada orang yang lupa kepada Allah, kita akan terbawa lupa kepada Allah. Itu saja kita belum bisa melaksanakan, jauh, sangat jauh. Murid-murid yang hanya menginginkan mahabbah. Inilah keadaan ketika murid tidak mentransaksikan atau membarterkan. Kadang-kadang kita transaksional, transaksi kepada Allah. Ya Allah, kalau aku zikir 10.000 kali, saya akan mendapatkan rezeki banyak. Ya Allah, aku punya permasalahan. Maka bagaimana? Sholawat Bani Hashim sebanyak-banyaknya. Itu kadang-kadang kita membarterkan namanya sholawat Bani Hashim kita kepada Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu kita banyak seperti itu. Tapi kita tidak pernah mencoba awal daripada ibadah kita yang kita lakukan bersama-sama dengan ilahi anta maksudi waridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada, agar nantinya endingnya kita dibersamakan dengan Allah. Itu sulit. Makanya tujuan awal kita bertoriko dengan tujuan ilahi angta maksudi sampai ma'aka abada itu betul-betul kita bisa laksanakan. Maka seseorang yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, tinggi di hadapan gurunya, tinggi di hadapan para murid-muridnya, paling tidak kita mencari first class. Yang bagaimana kita mencintai tidak bisa mencintai yang lain kecuali aku mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Aku mencintai Allah, tapi hakikatnya Allah memberikan kepada kita, menurunkan kepada kita secara syariatnya, kita mencintai orang yang sudah dicintai oleh Allah, yaitu guru mursyid kita.
Maka dimanapun kita berada, para ikhwan wal akhwat, para nama kiai, para wakil talqin, bila namanya berdakwah, apapun yang harus disampaikan, kita harus menjual produk daripada guru agung kita, yaitu kita menjual nama guru kita Abah Aos. Bagaimana toriko ini bisa berkembang, toriko itu bisa diamalkan, bisa diamankan, dan bisa dilestarikan. Mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan dengan barokah dan karomah guru agung kita semua bangsa Abaos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, terima kasih karena saya sedang nyetir mobil, jadi ini tidak terlihat lagi. Jadi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.